Siapa yang menjadi orang-orang yang militansinya tinggi loh. Kamu yang mampu bicara, tapi apa yang dibicarakan adalah apa yang dilakukan. Jangan hanya ngomong nih ora sing dilakoni. Enggak boleh, hanya hasil dari pikiran dan juga bukan perbuatan. Ngomong dengan hanya membaca, bukan hasil dari melakukan, itu so ribet. Tapi kalau Anda mau bicara tanpa teks, tanpa buku, tapi hasil dari yang Anda lakukan, buat dibolak-balik bisa, karena itu yang cerita soal diri kita. Contoh misalnya, untuk menceritakan yang sebenar-benarnya dilakukan, itu mesti bisa. Contohnya, Indra, kue lahir di mana kabupaten ini? Itu kan. Ingat tanggalnya setelah kamu lahir dan besar diberitahu. Tanggal berapa? 20 Desember 89. Nah itu loh. Jenenge ibumu siapa? Pratiwi. Bapakmu? Supriyanto Eka. Kamu anak keberapa? 3. Kakakmu jenenge siapa sing loro? Mbak Yu. Ayu Destiasari karo Bagus Ruli Dranya. Apa kan? Rumah sebelah kanan rumahmu itu punya siapa? Pak Chandra. Apa kan? Karena dia cerita apa yang dia hadapi. Gitu. Misalnya Mas Nardi. Mas, tadi jenengan bangun jam berapa? Setengah 5. Setengah 5. Terus habis itu berangkat ke sini tuh tadi lewat mana? Lewat Median, Jalan Median. Langsung tekan Budian. Oh. Urutan ya Mas. Terus, apa yang Anda lakukan dari rumah sampai sini proses tadi Mas Nardi coba? Terus naik motor? Iya. Dari mana jalannya dari mana ke mana arahnya Mas? Urut aja. Dari dalam rumah, Terus keluarin motor, starter, gas berangkat, lewat jalan Tol Pengasih, terus nanti lewat tadi jalan nanti Jogjawates, loh. terus lewat Kelangon, Kelangon ke kiri, ke kiri, lewat Gedongan. nggih, terus ke kanan, Kanannya di lampu merah, Gedongan. Ya, terus sampai ke sampai Godean. ke Godean, Terus? lurus lagi, Lurus. sampai sini, Ya. apa itu, Iwak Kalen, Ya, terus ke kiri, ya, sampai sini, ya. balik lagi ke Jogotani, Bisa cerita kan? di sini lagi. Ini kan cerita yang dilakukan itu loh. Paham yang saya maksud Anda itu harus itu nanti menjadi garda mapan itu. Maka kita pemberiannya pelan-pelan tapi Anda paham betul. Kalau hanya disuntakke materi 15 dino iki sedina rampung. Gitu. Tapi kan bukan itu yang dimaksud. Tapi pembentukan karakter building Anda. Sehingga benar-benar Anda harus pelan menikmati, merasakan dan benar-benar masuk di pikiran Anda dan di hati Anda. Gitu loh. Karena ini akan menjadi modal Anda apabila Anda besok ingin menjadi al-hayatul bilhajar. Urip yang dimaksud urip sak jenenge urip adalah pikirannya hidup tapi lingkungannya juga maju. Gitu. Kamu pikirannya hidup, keluarganya juga sejahtera. Ini dalam rangka syahid loh Anda. Anda itu akan memikirkan orang lain tapi dimulai dari memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Kemarin yang saya katakan, mulai sekolah tunggal apa? Tunggal Jiwa. Ayo dengerin loh, ini catatan yang ini semua ilmu loh. Tunggal Tunggal jiwa, jiwa, baru tunggal rasa. Habis tunggal baru tonggo. Tonggo apa? tonggo desa, Tonggo teparo iki tonggo wisma, omah. Ulangi. Ini pelan-pelan dinikmati, dirasakan. Arep ora nyatet ning kelingan, syukur dicatat. Ya. Jadi kita itu melakukan apa yang kita catat, mencatat apa yang kita lakukan. Ini solusinya nih. Saya itu memberikan yang kelihatannya kata-kata sepele kalau kamu nggak tanggap bisa nggak tercatat. Ya. Jadi yang penting kamu ingin catat, gitu. Nglakoni apa sing dicatet, nyatet apa sing dilakoni. Melakukan apa yang dicatat, mencatat apa yang dilakukan. Gitu. Dari mana kita melakukan mulainya? Dari diri sendiri. Maka dikatakan tunggal jiwa. Tunggal jiwa. Baru mengembang ke tunggal rasa. Tunggal rasa itu ideologis. Kalau tunggal jiwa itu biologis. Nek we jiwa wis, rasa wis, baru tonggo wisma utawa tonggo teparo.
Nek wis tangga wisma lagi tangga desa. Urutannya gitu loh. Kalau tangga desa wis agak munggah, tangga putra. Baru kita merambah ke tangga negara. Itu yang dikatakan hamemayu hayuning bawana, melestarikan alam dan isinya. Paham pelan-pelan ini ya. Karena Anda lahir maupun tidak lahir di Jogja, tapi Anda orang Jogja. Karena tinggal di Jogja. Sebagai orang Jogja, minangka kawula dasih ing wilayah Kukuban Ngayogyakarta Hadiningrat ora entuk ilang Jogjane. Gitu. Anda harus tahu bahwa Jogja adalah daerah istimewa. Adanya NKRI karena adanya Yogyakarta. 1755 Keraton Ngayogyakarta ngadeg neng desa Pecetokan itu, gitu loh. Dan akhirnya sampai ada penjajahan dan perlawanan penjajahan yang akhirnya kerajaan-kerajaan dan pulau-pulau bergabung lalu sepakat membuat negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun 1945 itu. Tetapi negara-negara lain akan mengakui Indonesia kalau sudah ada negara yang mengakui. Maka Jogja lah sebagai nagari Ngayogyakarta mengakui sebagai Indonesia itu negara. Dan bahkan Yogyakarta akan bergabung dengan Indonesia sebagai wilayah daerah istimewa yang sama dengan provinsi kedudukan, tapi mempunyai tatanan sendiri karena kita negara sendiri. Bahkan Indonesia karena pernah tidak mempunyai dana, akhirnya hidupnya semua yang menopang dari Jogja. Maka kalau sekarang ada dana istimewa yang per tahun 1,4 triliun itu adalah hutang budinya. Dan itu selamanya. Kalau Papua kan hanya 25 tahun, Aceh hanya 20 tahun, Jogja sak jeke bisa ono Indonesia, Jogja akan mendapatkan itu. Dan itu sampai detik ini banyak yang belum tahu, hanya digunakan untuk budaya. Hanya untuk apa? Merti desa, lomba jatilan. Ini, padahal pertanian itu budaya, maka kami udah mulai ambil untuk termasuk Lumbung Mataraman di 5 titik yang saya ceritakan. Semoga ini penggelidikan dari BPO ini, DIY ke Menpora, ini nanti juga akan bisa mempengaruhi mengambil dana istimewa itu, harapan kita. Gitu loh, karena ini banyak nggak terambil. Nah, saya membidangi Among Tani Dagang Layar, ini pun juga ternyata belum semua bisa mengakses ketidaktahuan. Karena apa? Ra ngerti len juga gentere kaya ngopo. Maka penting Anda sebagai 15 orang pahami. Nanti Anda akan menjadi orang yang benar-benar ngaso asumpulo. Praktekkan dulu. Setelah ngaso asumpulo Anda mempraktekkan, tahu betul, baru Anda naik pangkat. Dari kenek dari sopir madya Mangkaso, Anda bisa mengopini gitu loh. Dari lagen tukang jadi tukang, dari mau nglakoni dhewe macul, nandur, mupuk, besok bisa ngordilir gitu loh. Jadi tahapannya Anda harus dari bawah. Bahasa kalau saya misi di PT IKA itu awalnya jadi tamtama gitu loh. Akhirnya perwira juga, kan gitu, bermawal dari mimpi, tapi ini terjadi. Anda harus begitu. Dan besok kalau Anda sudah bisa ing madya Mangkaso, terakhir Anda akan tuturi Anda yang bertani, profesinya menteri gajinya. Bertani tapi berdasi. Ning wis wingi nglakoni dadi kuli. Gitu. Jadi Anda harus melakukan dulu. Nek awakmu belum tahu dadi kuli kok langsung dadi juragan, iso diapusi karo kuline.
Gitu loh. Kalau Anda belum pernah jadi kernet, kok langsung nyopir, berbahaya. Anda belum pernah jadi sopir dan kernet, kok langsung duwe bis, dapusi karo sopir karo kernet. Dalam pertanian juga seperti itu sama. Maka modal awalnya ini harus dipahami. Perubahan sikap, paham, terampil, manajemen. Paham belum? 5 modal awal apa? 1. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Anda harus bisa mengucapkan dan bisa memahami apa yang dimaksud itu. Pelan-pelan dinikmati, pelan-pelan dirasakan. Gitu. Pada konteks garda mapan yang nanti Anda sudah diinformasikan oleh BPO setelah selesai ini, nanti Anda akan diminta mencari dan untuk disiapkan lahan seluas 2.500 meter, tidak tahu entah di mana Anda mencari. Itulah yang nanti akan menjadi awal perjuangan Anda. Dan Anda tidak akan bisa sendiri, walaupun Anda ini nanti tanggung jawabnya adalah sendiri. Tapi untuk mengerjakan 2.500 tidak mungkin. Maka pentingnya nanti kamu manajemen. Gitu loh. Anda harus mengatur. Maka di sini Anda akan diberikan teori dan praktek untuk menguasai dan nanti diajarkan ke orang yang Anda suruh. Gitu loh. Jadi Anda bisa memberikan satu contoh, tapi yang 2.000 yang nangani orang lain. Jelas? Ya. Jadi benar-benar pelan-pelan dipahami, belum tahu tanya, karena Anda akan menjadi jembatan yang untuk menyampaikan ke orang lain. Kalau sebagai jembatan nggak kuat, barangnya digoreng tengah kali, nggak sampai. Gitu. Ini pentingnya nanti akan ada kerjasama, itu ada dinamika kelompoknya. Gitu. Nah, dari 5 modal awal ini yang namanya kegiatan mulai dari hati, dari pikiran. Perubahan sikapnya perilaku. Paham ini kan juga nggak perlu keluar biaya. Keterampilannya juga tenaga. Manajemen ini yang namanya semuanya adalah yang dimaksud dengan dalamnya dulu. Baru kita dengan 5 modal dasar. Apa 5 modal dasar itu? Yang pertama, 1, SDM, sumber daya manusia. Anda nanti dalam berkegiatan agrobisnis ini harus juga menyiapkan SDM. Pertama diri Anda sendiri, tapi yang lain harus Anda mendata sopo yang akan Anda libatkan SDM di kegiatan ini. Siapa yang akan Anda libatkan? Itu juga nanti kalau pulang ada penanganan, konsoku sopo yo apa, konsoku yo sudah mau gawe, macul gitu. Mulai ada penanganan. Kalau nggak tahu tanya kepada bapaknya, kepada tetangganya, sehingga Anda bisa mempunyai sumber daya manusia. Yang sumber daya manusia itu bukan orang gotong royong, tapi orang yang akan mendapatkan kompensasi dari mengerjakan kegiatan. Itulah yang namanya hak dan kewajiban. Itu yang nanti Anda akan melakukan secara profit oriented, profesional. Jadi nggak bisa Anda nyuruh orang kok tidak ada keluar biaya. Maka pentingnya nanti ada HOK, hari orang kerja. Dan itu pun juga biasanya TKSP, tenaga kerja setara pria, walaupun mereka perempuan, tapi biaya tetap harus setara pria. Tidak boleh membedakan antara perempuan dan laki-laki. Ini namanya gender. Jadi yang saya sampaikan semua perspektif gender dulu. Gitu. Setelah SDM-nya Anda sudah siapkan, modal yang kedua adalah SDA, sumber daya. Dari program ini Garda Mapan itu nanti Anda jelas harus minimal mencari atau maksimal mencari sumber daya alam lahan seluas 2.000 meter.
Tapi Anda juga harus ngecek di lahan yang Anda peroleh itu sumber mata airnya juga dari mana. Gitu. Kalau tidak ada sumber daya alam yang air dari sumber mata air yang mengalir, kita juga harus nanti belajar soal mencari titik sumber mata air dengan menggunakan alat yang sederhana, tapi dengan cepat Anda bisa mengetahui bahwa itu sumber mata air hanya dengan tembaga yang bentuknya L. Kalau orang perlu pakai daun, Anda bisa nanti dengan tembaga L berjalan sampai ketemu ini nyilang gitu. Kalau itu nyilang berarti di tempat kita berpijak tanpa alas kaki ini, itu di situ sumber mata air. Gitu loh. Jadi secara praktis gitu. Kedalamannya berapa? Anda bisa berjalan mundur sampai ini membuka lagi. Berapa langkah? Kalau itu 10 langkah berarti di permukaan air di situ adalah 10 meter. Misalnya gitu. Itu nanti yang harus Anda paham. Kampus taruh kali ini. Kalau daun biasanya hanya ditaruh terus nanti kalau pagi itu ada embun. Masuk aja, sini. Berdua kan? Ya. Ayo masuk dulu. Ini bergabung sama anak muda yang ingin sengsara. Masuk. Sama-sama dari. Udah pula kan? Mobilnya. Enggak mobilnya. Tunggu. Terus Anda mau sampai